Teman-teman, kalian tahu gak sih, kan lagi ada kasus yang lagi viral-viralnya nih, tentang hak asuh anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Menurut kalian kayak gimana sih? Kan ada pertanyaan nih dari kayak dosen-dosen dan segala macam, itu bagaimana proses pengajuan hak asuh terhadap Gala Sky Adriansyah? Kalau menurut aku itu berdasarkan dari yang aku tahu ya, PP, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dijelaskan syarat pengasuhan anak, yaitu yang pertama, anak harus punya akta kelahiran dari orang tua asli. Yang kedua itu pemohon harus sudah pernah mengasuh anak minimal 6 bulan. Yang ketiga melampirkan kakak, KTP orang tua asli, suami dan istri, dan kakak KTP pemohonnya. Dan yang keempat itu harus mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial. Yang kelima melampirkan SKCK dari kepolisian untuk pemohonnya. Yang terakhir itu melampirkan surat keterangan sehat dari dokter. Tapi nih dari kasusnya ini kalau nggak salah itu yang mau ngambil hak asuhnya itu ada 3 pemohon. Sedangkan kalau misalnya dari Islam sendiri, itu dari fikih, itu hak asuh anak yatim piatu biasanya diberikan lebih condong ke keluarga dari ibunya. Tapi berdasarkan BW itu kalau misalnya pengen ngasih wali itu harus minta ke pengadilan agama atau pengadilan negeri. Sedangkan ini ada 3 pemohon hak asuh di kasusnya Gala ini. Setelah dirundingkan nih, kalau nggak salah itu dari keluarganya suaminya itu mendapat persetujuan dari keluarga istrinya untuk mengasuh, dan makanya dia berhasil menang di pengadilan perkara 482 garis miring PDT titik P garis miring 2021 garis miring Pengadilan Agama Jakarta Barat. Itu sih yang aku tahu. Tapi kan menurut aku kan kayak misalkan kan hak asuh itu jatuh kan ke tangan sekarang itu kalau nggak salah ke tangan si ibunya ya, hak asuh ya, keluarga ibu ya. Tapi kan yang kita lihat saat ini kan hak asuh untuk Pak Dodi Sudrajat kan sebenarnya itu kan seharusnya itu jalan terbaik itu kenapa tidak ke Pak Faisal, karena yang kita lihat sekarang ini kan Pak Dodi tingkah lakunya itu kan menurut para masyarakat kan agak sedikit aneh ya. Jadi gimana tuh? Sebenarnya yang udah ngedapetin hak asuhnya itu dari keluarga suaminya, yaitu Faisal. Sedangkan kalau misalnya yang Dodinya mungkin kayak cuma dititipin untuk sementara, kayak kakeknya, aku kakeknya loh pengen ketemu sama cucunya, jadi cuma sebatas itu. Karena jika di pengadilan udah jauh menang, udah ditetapkan dan udah dikabulkan berdasarkan keputusan, itu yang dimenangkan Faisal, itu dari keluarga suaminya Bibi Ardiansyah gitu ya. Ya, terus juga ada pertanyaan lagi nih. Yang kedua, siapakah yang berhak mendapatkan hak asuh terhadap Gala Sky Adriansyah? Oke, baik. Kalau menurutku itu tadi sudah dijelasin ya sama Hasbi. Syarat-syarat apa aja buat perpindahan hak asuhnya. Jadi kalau menurutku itu siapakah yang berhak untuk menjadi hak asuh dari Gala itu, penunjukan wali untuk anak di bawah umur harus didasarkan pada persetujuan kedua orang tua. Namun karena dalam kasus ini kedua orang tua sang anak telah tiada, maka persetujuan ini tidak bisa dilakukan. Umumnya penunjukan seorang wali akan didasarkan pada isi surat wasiat dari orang tua. Namun apabila anak tersebut tidak memiliki surat wasiat, maka siapapun pihak kerabat atau orang lain yang ingin menjadi wali perlu mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri setempat. Nah, dari sini jelas siapa yang berhak mendapat hak asuh
dari Galaska, yaitu keluarga ayah dari anak tersebut, yaitu Bapak Faisal, karena telah ditetapkan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Itu sih menurutku. Oh, ada pertanyaan juga nih. Itu tentang perkawinan campuran. Di tanggal 15 Februari itu ada orang Indonesia itu perempuan dan pasangannya itu berkewarganegaraan asing dan mereka menikah pada tanggal 15 Februari 2020 dan di tanggal 25 Juni 2021 mereka punya anak. Kalau menurut kalian keabsahan dari perkawinan campuran itu gimana sih menurut hukum di Indonesia? Menurut aku sih perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia itu dilaksanakan berdasarkan kayak hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Tapi kan secara formil itu kan perkawinan campuran itu sah-sah aja ya menurut pasal 59 ayat 2 UUP. Dan itu juga secara material untuk melaksanakan perkawinan campuran telah dipenuhi, maka para pihak harus memiliki surat izin keterangan tidak ada halangan untuk kawin dari kantor catatan sipil atau pengadilan dan negara yang bersangkutan. Jadi gitu sih kalau menurut aku. Oke, berarti sah sah aja dong perkawinan ini perkawinan campuran kewarganegaraan asing. Tapi kalau misalnya anaknya yang dilahirkan kewarganegaraannya jadinya apa tuh? Tahu nggak? Ya, kalau menurutku sih akibat hukum perkawinan campuran oleh perempuan WNI terhadap status keluarga negaraan istri dan anak, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ialah istri tidak lagi diharapkan mengikuti keluarga negaraan suami, karena UU ini tidak lagi menganut asas kesatuan keluarga negaraan dalam perkawinan yang mengacu pada suami. Istri dapat menentukan sendiri apakah ia mempertahankan status WNI-nya atau melepas status WNI-nya dan mengikuti keluarga negaraan suami. Kalau hasil anak dari perkawinan tersebut memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sampai ia berumur 18 tahun atau sampai ia kawin. Setelah ia berumur 18 tahun atau sudah kawin itu, ia dapat memilih menjadi WNI atau kewarganegaraan asing sesuai kewarganegaraan salah satu orang tuanya. Oke, berarti kalau misalnya dari hukum Indonesia anaknya bisa milik kewarganegaraannya. Berarti gitu ya. Mungkin Ya, kita akhirin aja nih ya udah malam. Jadinya sampai sini selamat malam semuanya teman-teman. Sampai jumpa.